Yang selanjutnya itu apakah Jasa Holiday ini udah menggunakan produk ramah lingkungan? Belum pernah sih Kak. Ya. Belum pernah. Tapi kecuali kalau request ya. Kalau request kita usahakan. Nggak sih Mas, udah menerapkan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai gitu untuk dalam tripnya atau di kantor? Aspek lingkungan itu sudah kita terapkan khususnya di suku Baduy. Sampah yang dibawa sana harus dibawa turun. Kalau dari pengalaman sendiri nih, biasanya resiko apa sih yang paling sering muncul di bisnis traveling ini? Macet. Macet. Cuaca gitu. Ya macet jelas itu. Macet jelas. Terus jalan rusak. Terus apa? Jalannya benerin. Di sini identiknya cuma macet sih. Kalau cuaca kita soalnya nggak bisa prediksi kayak tadi. Mas, apa aja sih yang dilakuin biar keamanan dan keselamatan pelanggan ini tetap terjamin selama perjalanan? Cek kondisi kendaraan, armada jelas. Sopirnya juga harus punya ini. Ya, SIM, surat-surat jelas. Masalahnya kayak kerasa banget nih, berat di aspek mana? Keuangan kah, operasional kah, atau dari hukum yang berlaku gitu? Hukum sih ya. condongnya ke hukum daripada ke pengeluaran ya, daripada ke finansial ya. Terus kalau ada pelanggan atau mitra yang tiba-tiba batalin perjalanan gitu, biasanya CS Holiday ngadepinnya kayak gitu. Karena kita seringnya tanpa MOU, jadi DP-nya dikembalikan. Apa namanya yang DP yang pembayaran selanjutnya itu dikembalikan juga. Kayak pas lagi di destinasi wisata tuh ada anak yang dibawa yang dibawa CS Holiday itu kayak ngerusak fasilitas umum ya. Pokoknya ada Bisa aja fasilitas merusak itu. Itu pernah ada nggak? Nah misal ada itu gimana konsekuensinya? Apakah Soalnya kita udah ya itu tadi mahasiswa mungkin udah bisa ditangani sendiri. Pernah nggak sih Mas, misalkan kita tuh kadang kalau lagi KI gitu ada free time itu kan, kalau di Bali, apalagi di Bali gitu loh Mas, banyak yang ke bar. Nah itu ada nggak sih mahasiswa yang pernah rese gitu sama warga sekitar atau gimana? Sementara masih aman. Masih aman. Soalnya udah ya kita tetap kasih pemahaman karena kita pendatang jelas, bawa nama kamus jelas. mungkin perusahaan ini tuh memiliki kontrak atau perjanjian tertulis gitu nggak dengan pihak ketiga kan? Ada. Kayak pihak ketiga kayak ulang-ulang itu juga ada. Pernah. Hotel lah. Yang jelas hotel sama bis. Karena kan hotel sama itu kan harganya beda. Dari risiko-risiko yang udah pernah berjalan sebelumnya itu tuh, risiko mana yang sekiranya paling kritis dan harus diantisipasi jangka panjang lagi gitu? Pandemi. Iya. Dan peraturan pemerintah yang nggak menentu. Kalau untuk sekarang ini gambaran umum kondisi keuangan perusahaan itu lagi stabil atau fluktuatif gitu? Stabil ya? Stabil. Alhamdulillah stabil. Sumber utama pendapatan perusahaan itu Berarti ini ya, cuma ini ya, wisata Iya, sama WO. Udah berjalan nggak sih Mas? Udah pernah ada? Udah, WO-nya juga udah. Cuma belum kefokusan. Tapi intinya di wisata. Pengelolaan kas biar selalu stabil, biar selalu sehat. Yang penting gini Kak, kita kan ada plan perencanaan loh. Apa sebulan, terus nanti kalau 3 bulan, 6 bulan, dan setahun. Jadi nanti akan kita plan bagian-bagian tentang operasionalnya seperti apa. Dengan biaya terbesar dalam operasional perusahaan kayak transportasi kah, akomodasi kah, di marketingnya atau di mananya? Kalau trip sih di bis sama hotel. Kalau kantor? Di karyawan sama media. karyawannya. Mungkin ada nggak cara perusahaan untuk mengantisipasi risiko kerugian finansial gitu akibat penurunan jumlah wisatawan? Masalah keuangan tadi? Iya, entah dana cadangan. Iya, dana cadangan. Kantor tetap punya dana cadangan. Terus Mas, kalau ada keluhan pelanggan atau
reklamasi gitu biasanya ditangannya dengan cara kayak gimana? Kan kita lihat kronologinya permasalahan seperti apa dulu loh, baru bisa dipecahkan. Pernah kejadian Identifikasi dia loh. identifikasinya seperti apa dulu, identifikasinya. Strategi dalam menekankan biaya tanpa menurunkan kualitas layanan, ngepresin budget gitu mas. Ini terus diplomasi kita ke vendor-vendor ya. Terus bersama kita semua vendor itu semakin bagus, rata semakin bisa untuk menekan harga. Tapi fasilitas yang diberikan ke vendor kita dan kita agar udah menemukan sesuatu kayak kita kan sama kan, tapi dengan harga lebih murah. Terus mas, dari mana sih perusahaan memperoleh modal usaha? Dari modal sendiri kah, atau pinjaman bank, investor, atau kerjasama mungkin? Dulu modal sendiri, Kalau kerjasama gitu banyak, sama jelas kak, banyak ya? banyak. Karena nggak mungkin satu bisnis itu kita berdiri tanpa kerjasama orang aja. Terus mas, jasa apa yang memberikan kontribusi keuntungan yang besar? Sih untungnya sih kita normatif ya kak. Kadang ya apa sama, kadang ya biji, kadang ya udah. Pertanyaan selanjutnya Mas, menurut perusahaan itu apakah kondisi keuangan saat ini itu cukup kuat untuk mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang, dan strategi utama perusahaan apa yang digunakan untuk memperkuat posisi keuangan di masa depan? Kalau periode setahun ini kita insya Allah masih kuat. Karena budget kita kan pos bukunya per setiap tahun kan. Nanti setiap tahun ada evaluasi gede. Nah, kalau untuk kedepannya untuk PSS tahun itu dari sekarang itu insya Allah masih oke. Nah, terus strateginya itu kita ada perencanaan kak, perencanaan dari bulanan per 3 bulan hampir setahun perencanaannya. Biar budget kita nggak membengkak, bisa terkontrol keuangan kita. Terus mas, resiko keuangan apa yang paling sering dihadapi perusahaan? Misalnya kayak fluktuasi harga, keterlambatan pembayaran pelanggan, penurunan wisatawan, dan gimana sih strategi perusahaan buat mengantisipasi resiko keuangan agar tetap bertahan dalam kondisi krisis? Itu pasarnya itu ke kuliah ke atas karena jadi kebutuhan primernya anak kuliah. Iya. Nah, selanjutnya itu kan. Aduh bu, jangan cekek saya bu. Saya cuma mau jelasin materi dari studi kelayakan bisnis. Kan kita juga harus tahu bu, itulah yang dijalanin atau enggak. Nah, saya udah punya contohnya kok bu. Jangan cekek saya dulu please. Nih, contohnya dari PT Indonesia Cahaya Sejahtera atau dikenal dengan nama Cahaya Soliday, Bu. Terus saya nggak sendirian kok. Nanti ada teman saya yang bantu ngejelasin. Oke. Jangan cekik saya dulu. Tolongin aku dong, tolongin jelasin tentang profil Cahaya Soliday ke mereka. Tolong. Oke, sini aku jelasin. Jadi, CS Holiday berdiri sejak tahun 2014 di Sleman, Yogyakarta. Mereka bergerak di bidang biro perjalanan wisata dengan tagline "Keceriaan Anda adalah segalanya bagi kami". Visinya adalah jadi partner perjalanan yang bisa diandalkan, baik untuk individu, organisasi, maupun perusahaan. Dan jangan lupa, dari awal berdiri, CS Holiday udah melayani banyak segmen seperti mahasiswa, sekolah, instansi, sampai perusahaan swasta. Mereka juga sering bikin paket kunjungan industri dan wisata edukasi loh. Kalau dari segi hukum gimana kelayakannya? Oke, kita bahas dari sisi hukum. Mereka jelas banget. Berbentuk perseroan terbatas sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Keuntungannya juga banyak. Ada kepastian hukum, perlindungan aset pribadi, dan kredibilitas lebih tinggi. Dokumen legalnya juga lengkap. Ada akte pendirian, NIB, NPWP, sampai izin usaha pariwisata. Armada busnya pun berstandar internasional. Ada Scania dan Mercedes-Benz dengan fasilitas super lengkap, AC, Wi-Fi, karaoke, dispenser, bahkan asuransi perjalanan untuk semua penumpang. Jadi bisa disimpulkan, dari aspek hukum dan legalitas, bisnis ini sangat layak. Terus aspek sosial, ekonomi, dan budayanya? Mau siapa yang jelasin?
Apa aja deh yang jelasin? Oke? Dari sisi sosial, CS Holiday buka lapangan kerja buat masyarakat sekitar, juga kerjasama dengan UMKM untuk snack. Mereka juga ada kegiatan CSR, kayak bantu panti asuhan dan masyarakat sekitar. Kalau ekonomi, kontribusinya juga jelas. Mereka taat pajak, ikut nambah pendapatan daerah, dan menjaga perputaran ekonomi lokal. Bahkan saat pandemi, mereka tetap bertahan dengan efisiensi dan dana cadangan. Dari sisi budaya nih, mereka ikut mengenalkan budaya lokal lewat paket desa wisata. Tetapi hati-hati, nggak dikomersialisasi berlebihan. Jadi ada keseimbangan antara promosi budaya dan penghormatan adat. Terus gimana pasar dan strategi pemasaran mereka? Target utama mereka itu mahasiswa, karena mahasiswa dianggap kritis dan rasional soal harga. Prinsipnya ada harga, ada kualitas. Promosinya pakai Instagram, TikTok, dan rekomendasi dari mulut ke mulut. Kalau untuk instansi, biasanya lewat proposal resmi sih. Yang unik, tour leader mereka itu masih muda-muda, jadi lebih nyambung sama gaya hidup Gen Z. Tapi tantangannya terletak pada persaingan harga. Banyak biro lain banting harga, tapi CS Holiday tetap pada prinsip menegakkan transparansi dan mempertahankan kualitas. Kalau teknologi dan teknis, gimana kondisinya? Nah, sistem operasional mereka cukup rapi. Diskusi dulu sama pelanggan, bikin proposal rencana perjalanan, lalu jalankan perjalanan dengan rute efisien. Tapi mereka belum punya sistem booking online sendiri, jadi pemesanan masih lewat WhatsApp atau media sosial. Meski begitu, mereka udah mulai adaptasi, pakai drone buat dokumentasi, MacBook buat editing video, bahkan rencana bikin aplikasi dengan fitur absensi peserta pakai gelang koper. Jadi, ke arah digitalisasi sudah mulai, tinggal dimaksimalkan saja. Bagaimana dengan manajemennya? Nah, struktur organisasinya sederhana tapi efektif. Ada direktur, komisaris, manajer, dan staf. Budayanya keluargaan, jadi komunikasi lancar dan keputusan cepat. Proses rekrutmen unik, biasanya mulai dari fotografer lepas, lalu bisa naik jadi tour leader atau staf tetap. Sekarang mereka juga mulai merambah ke bisnis wedding organizer untuk diversifikasi pendapatan. Nah, kesimpulannya, hasil analisisnya secara umum, CS Holiday ini layak banget buat dijalanin dan dikembangin. Tapi tetap ada PR-nya, Bu. Kayak bikin sistem booking online, bikin SOP tertulis, dan verifikasi pasar, dan memperkuat pemasaran digital. Dengan langkah seperti itu, CS Holiday bisa makin kompetitif dan mungkin tembus pasar nasional deh. Makanya Ibu, jangan galak-galak dulu ya, mending piknik aja. Piknik makin asik bersama CS Holiday.